Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang materi cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi belajar yang efektif itu dari yang tadinya kurang paham menjadi lebih paham. Dari yang awalnya sedikit pengetahuan yang diserap, jadi jika belajar dengan efektif maka pemahamannya akan lebih banyak yang diketahui. Jadi berikut ini ada tip-tip belajar yang baik dan benar. Tip yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun apabila dalam kelompok, belajar kelompok, tentunya ada pengawasan dari orang tua. Terus yang selanjutnya adalah belajar kelompok ini mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Jadi saling memberikan sharing informasi dari yang pintar, memberikan informasi atau cara belajarnya yaitu transfer ilmu dari yang kurang tahu menjadi tahu. Jadi akhirnya dalam satu kelompok itu sama-sama tahu tentang pemahaman suatu ilmu yang dipelajari. Tip yang berikutnya adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi bagian-bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Jadi setiap ada mata pelajaran kita membuat catatan atau intisari atau rangkuman resume setiap mata pelajaran yang kita ikuti. Tip yang berikutnya adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Jadi buat rencana belajar yang diperhatikan pada mata pelajaran yang lemah. Jadi seumpama kita ada ujian minggu depan, maka kita harus membuat perencanaan dari sekarang. Jadi mungkin 1-2 hari ini kita mempelajari bab awal. Untuk hari berikutnya bab berikutnya atau hari berikutnya kita mempelajari bab yang lain. Jadi ada target atau perencanaan. Jadi dalam untuk menyiasati ujian yang akan datang itu dicicil lah belajarnya, jangan langsung SKS sistem kebut semalam. Jadi kalau ada ujian besok langsung belajar pada malam harinya sampai begadang, itu tidak bagus. Tip belajar yang baik dan benar selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Jadi kita harus disiplin. Kalau waktunya belajar, ya belajar.
Kita tentukan sendiri, setelah habis maghrib kita belajar. Ya kita tekuni, kita disiplin. Jadi kalau habis maghrib waktunya belajar ya belajar, nggak usah main game. Boleh main game tapi harus dibatasi, tidak boleh melampaui batas. Tips yang berikutnya adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi kalau ada yang belum jelas, ditanyakan kepada guru. Biasanya kalau kita bertanya, kita akan ingat jawabannya. Tapi kalau bertanya hanya secukupnya, jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Jadi atau kita bisa menawarkan kepada teman kita supaya kita ditanya. Jadi semakin banyak yang ditanya, maka kita akan semakin ingat dengan jawaban yang kita berikan. Tips yang berikutnya adalah belajar serius dan tekun. Kita belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, ketika waktu luang baca kembali. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Jadi kita pelajari soal-soal yang salah, terus kita koreksi mana yang salah. Jadi asalkan tekun sedikit-sedikit, akhirnya jadi mengerti juga. Yang berikutnya adalah tips belajar yang baik dan benar, yaitu hindari belajar berlebihan. Ini jika waktu ujian atau ulangan yang sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Jadi kalau ada ujian, sebaiknya dicicil. Maksudnya belajarnya itu jangan dikebut semalam, akhirnya ngantuk di sekolah langsung tidur malah tidak ikut ujian. Yang berikutnya adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, yaitu hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Jadi, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Tips yang berikutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi, jawablah setiap pertanyaan yang dijawabkan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Tips yang berikutnya adalah jangan malu untuk bertanya. Jadi apabila belum paham atau belum mengerti tentang suatu masalah, selalu ajukan pertanyaan kepada guru. Jadi tidak usah malu. Tips yang berikutnya adalah kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Jadi kalau ada PR cepat diselesaikan. Jadi kalau cepat dikerjakan kan bisa, mana yang tidak tahu itu bisa bertanya kepada gurunya tentang PR yang belum bisa diselesaikan. Jadi harus kalau ada PR langsung dikerjakan, jadi bisa tahu lebih cepat mana yang belum bisa mengerjakan.